Pemirsa, total sebanyak 15,3 kilogram berat keseluruhan barang bukti tangkapan tim gabungan antara Lantamal 13, BNNP Kaltara, dan Bea Cukai Tarakan yang berhasil diamankan di perairan Kaltara pada 21 September 2023. 7 orang terduga kurir diamankan dalam penangkapan tersebut. 15,3 kilogram sabu-sabu tersebut berasal dari jaringan Tawau Tarakan, Sulawesi, dikirim dari Tawau dan hendak dikirim ke Sulbar. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Andi Pausia, wartawan Tribun Kaltara. Silakan laporan Anda, rekan. Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, Lantamal 13 Tarakan bersama Bea Cukai dan Bea Cukai Tarakan dan BNNP Kaltara melaksanakan rilis pengungkapan tangkapan BB 3 kilogram narkotika jenis jenis sabu-sabu di Mako Satro Lantamal 13 pada hari Senin tanggal 25 September 2023 kemarin. Ada 7 orang terduga kurir turut dihadirkan dalam rilis, dan untuk kronologisnya dikatakan Komandan Lantamal 13 Tarakan Laksamana Pertama TNI Denny Herman. Penangkapan sendiri dilaksanakan di sekitar perairan Pulau Keciak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di mana tim gabungan TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Lantamal 13 Tarakan yang berada di bawah jajaran Komando Armada 2, menerjunkan tim SFQR Lantamal 13 Tarakan. Kemudian bersama Bea Cukai Tarakan dan BNNP Kaltara berhasil menggagalkan penyelundupan sebanyak 15 paket narkoba yang dikemas dalam kemasan teh Cina Guanjian dan disimpan di dalam 2 tas baju, dan digunakan pemberat, dan BB ini masuk dalam kategori jaringan Tawau Kaltara Sulawesi. Diterangkan dan Lantamal 13 Tarakan, memang sepekan sebelum diterima informasi adanya kegiatan ship to ship narkoba jenis sabu asal Tawau Malaysia di sekitar perairan Kaltara, dan menindaklanjuti informasi tersebut, tim melakukan pendalaman mulai dari Sabtu 16 September 2023, terdiri dari Satgas BC 15024 Jaring Walasika KPB BC Tarakan, kemudian Satgas BNNP Kaltara, Satgas BC 9003, Kalbaktim, dan Satgas Lantamal 13 Tarakan diwakili oleh tim SFQR Satro Lantamal dan tim Intel dari Lantamal 13. Kemudian lanjut dan Lantamal 13 tanggal 20 September pukul 19.00 WITA, tim operasi laut gabungan bergerak menuju ke Pulau Keciak melaksanakan pengintaian, dan sampai tanggal 21 Desember saya ralat sampai tanggal 21 September dalam kondisi hujan dan cuaca yang tidak mendukung serta gelombang cukup tinggi. Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 pukul 7 WITA terpantau ada aktivitas serah terima barang dari speedboat ke kapal kayu. Kemudian sekitar pukul 8.00 WITA, tim operasi gabungan menangkap satu speed bernama Banua Tangaguchi ber-ABK 3 orang, dan kemudian kapal kayu Tomaisi 77 dengan ABK 4 orang. Dalam proses penangkapan, ternyata barang bukti sempat ada upaya dibuang ke laut untuk menghilangkan BB oleh ABK kapal oleh ABK yang ada di atas kapal kayu. Kemudian saat diperiksa ditemukan 15 bungkus atau 15 paket yang setelah ditimbang seberat 15,3 kilogram narkotika jenis sabu-sabu. Lalu semua BB bersama pelaku terduga kurir dibawa ke kantor BNNP Kaltara. Atas keberhasilan ini dikatakan dan Lantamal 13 Tarakan setidaknya bisa menyelamatkan 300.000 orang generasi bangsa. Kemudian Kepala BNNP Kaltara Brigjen Pol Rudi Hartono yang turut hadir dalam pengungkapan juga menyampaikan bahwa saat ini modus penyelundupan pelaku melalui laut, dan 7 orang yang diamankan saat ini masih menjalankan pemeriksaan di BNNP Kaltara.
7 orang ini berstatus kurir dan masih terperiksa. Nanti akan ada dinaikkan statusnya menjadi tersangka, ada juga yang masih saksi. 1 dari 7 orang lahir di Malaysia, Lahadatu, dan tinggal di Indonesia. Adapun kapal khusus ini yang dikirim dari Sulawesi Barat berkedok sebagai rawai atau pemancing, namun setelah diperiksa sesuai Undang-Undang Perikanan tidak masuk dalam wilayah penangkapan untuk wilayah kerja mereka. Sementara speedboat yang khusus digunakan dirancang sebagai penjemput barang juga sudah diamankan. Lalu ia mengharapkan bahwa walaupun Kaltara ini memang pintu besarnya narkotika masuk dan dikirim ke Kalimantan, ke Sulawesi, ia berharap ada sinergitas dari seluruh pihak. Dan ini sudah bukan kali pertama tim gabungan menangkap, namun kurang lebih ada 5 kali tim gagal menangkap dan akhirnya kali ini tim berhasil menangkap sebanyak 15 kilo. Kemudian dari Bea Cukai Tarakan, Johan Pandores juga menyampaikan bahwa saat penangkapan memang harus ada sinergi dan kolaborasi bersama BNNP Kaltara dan Lantamal 13 Tarakan. Bea Cukai sendiri mengerahkan kapal BC 15024 dan kapal BC 9003. Dalam hal ini fungsi Bea Cukai yakni sebagai protektur mencegah pemasukan barang yang berdampak negatif bagi masyarakat termasuk sabu-sabu. Ya demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian adapun kegiatan ini dilaksanakan secara gabungan antara Lantamal 13 dalam hal ini adalah tim dari Second Fleet Quick Response, kemudian Satgas dari BNN dan juga Satgas dari Bea Cukai. Adapun secara singkat, mau bisa akan sampaikan bahwa periode minggu kedua September didapat data intelijen yang dikumpulkan oleh Satgas BNN, Kaltara, Lantamal, dan tadi juga secara detail juga sudah disampaikan oleh Kepala BNNP. Pada saat giat penangkapan yang kita lakukan, jadi kita lakukan secara sinergi dan kolaborasi antara Cukai, Lantamal, dan teman-teman dari BNNP saling bahu-membahu. Bea Cukai sendiri mengerahkan kapal Bea Cukai 15024 dari Malaysia, dan kebetulan memang sekarang sudah kita gerakkan operasi jaring Malaysia di wilayah timur Indonesia, dan juga kita kerahkan kemarin kapal BC 90 dari Lantamal untuk modus, ya mungkin kita tambahkan pada modus saja ya. Modusnya itu sebenarnya penyelundupan lewat laut, yang sulit sebenarnya. Kalau nangkap di darat sudah biasa, kalau nangkap di pinggir laut sudah biasa, tapi kalau nangkap di tengah laut itu sulit karena banyak hambatan, pertama hambatan komunikasi, yang kedua hambatan cuaca, apalagi rentang wilayah kita ini yang cukup panjang, perbatasan darat, perbatasan laut, ya rasanya tidak mungkin kita berdiri hanya satu instansi. Ini bentuk kolaborasi instansional di wilayah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.